Oke, saya udah sama Mas Danto yang sulit diajak ketemu akhirnya. Aku mau tunggu begini. Aja ngomongke lah. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu Mas Danto itu siapa, tapi saya baru ketemu Mas Danto tuh beberapa kali, tapi kayak sok kenal lah itu. Netizen. Jadi Mas Danto tuh fotografer ya, videografer ya, pengusaha makanan ya. Terus apa meneh Mas, usahamu kakean Mas? Kuliah 5 tahun yang teknik lah disebut kayak gitu. Kuliah sarjana teknik elektro ya Mas ya. Sarjana teknik elektro di UGM. Terus gunanya apa Mas kuliah? Gunanya iso nyetrum wong. Jadi Mas Danto ini adalah ownernya, bener kan ya? Ownernya Colorful. Ownernya Allah. Ownernya Colorful. Jadi nggak mungkin teman-teman di Jogja nggak tahu Colorful itu apa. Jadi Colorful itu salah satu vendor wedding. Ya nggak cuma wedding sih sebenarnya sampai saat ini di Jogja, yang awal mulanya terbentuk pada tahun 2000 berapa Mas? 2009. Itu adalah salah satunya adalah ownernya Mas Danto ini. Jadi Mas Danto ini usahanya sekarang apa aja Mas? Harus sombong nih di sini. Terus sombong. Ya orang kan real fakta. Oke, kalau di Jogja ada pernah futsal di Pele Futsal, nah itu masih ada Koki Joni. Koki Joni yang punya Koki Joni pemirsa. Nah, terus yang baru Sumringah ID di alun-alun Kidul, wajib itu ke sana. Ini ada gambarnya di sini. Oke, nanti ada tampil. Sama ada Gentleman Spot. Gentleman Spot itu apa? Salon mobil plus. Nah, jadi plus potong rambut juga. Potong rambut. Plus isong pes di sana. Pes. Banyak. Terus ada lagi sebenarnya banyak ya. Awal mula merintis Colorful zaman dulu mah 2009 kan kayak trendsetter banget Mas. Yang lain belum ada. Dulu pertama tuh di Jalan Solo itu. Penontonnya durung lahir irungnya songo iki. 2009 tuh belum ada vendor-vendor banyak lah. Dulu tuh awal mula banget. Aku tiap lewat tuh wah kapan yo iso mlebu di Colorful gitu. Dulu kan pada akhirnya ya kita tahu lah Colorful sampai sekarang tuh juga masih ada, di Jogja juga ada. Yang di Jogja tuh kayak masih ngerjain wedding gitu ya Mas ya, wedding prewed. Terus Mas Danto kok bisa hijrah ke Jakarta? Ceritanya gimana? Lahir hijrah ke dunia ustad. Berpindah dari Jogja ke Jakarta tuh karena apa? Ya, jadi dari 2009, 2010, 2011, 2012 3 tahun tuh full berputar di dunia wedding dan di Jogja. Dan saya merasakan Jogja itu sangat nyaman, bahaya. Jadi itu akumulasi dari bertahun-tahun tinggal di Jakarta, berarti pirang tahun nih? 3, 5, berarti 6, 11, ya 12 tahunan di Jogja. Wis ngerasa cukup lah, kita harus mencari level baru untuk apa ya? Untuk mengupdate diri lah gitu. Karena di Jakarta kan memang menawarkan banyak hal katanya loh. Dan memang jiwa muda saya ketika itu lagi berapi-api pengen sesuatu yang baru. Sudah merasa cukup di Jogja dan terlalu nyaman, terlalu enak hidupnya. Melebu Jakarta ya terlalu mumet baru ambiar tenan. Jadi terus terang Colorful Jakarta setahun itu tidak sesuai harapan. Kita sempat kan ada kerjasama dengan investor ketika itu, yaitu setahun pukut investornya bubar, nek nonton investornya masih berarti segitunya ya. Awal mula apa ke Jakarta itu sendirian atau Mas Danto punya partner? Sendirian, ada investor, ada partner juga ya. Intinya sebaiknya kita melakukan segala hal itu bareng-bareng, berjamaah. Jenenge sholat ya, berjamaah. Pahala 27 kali lipat. Nah, sama dalam berusaha, berbisnis, berhobi, berumah tangga pun minimal berdua loh, kok minimal. Ngajari suluwe toh. Jadi
kalian pengen gerak cepat ya sendiri aja, cepat itu pasti. Tapi nggak akan bertahan lama. Cuman kalau kalian pengen perjalanan yang jauh bareng-bareng walaupun sekilas lebih pelan daripada sendirian. Kalau pengen cepet sendiri, Nah, tapi nggak bertahan lama. nggak bertahan lama dan nggak bakal besar. Visimu nggak akan besar. Lumayan go footage sih bulatun sih belum terlalu terkenal. Udah terkenal ya. Wis ya. Aku tok sing desa berarti. Tapi ya orang tahu rene sih. Jadi kita tujuannya mau ke Blue Lagoon, Laguna. Jadi 2 kali ada ayam lewat tuh atau ditenggel tanpa mikir apa-apa. Kalau kita kan masih ngeliat PTE piye. Ora ya. Ya aku kepo sih. Istrimu kan asli sini. Bojoku nonton ra ya muga-muga nonton lah. Ya nonton lah, ya ora artis sih. Jadi saat aku pengen ning Jakarta dilalah yo entuke kerja ning Jakarta calonku biyen. Nah, jadi dipertemukan dengan pas lah di timing yang tepat. Bodoh-bodoh biyen. Berarti podo-podo getih nang Jakarta jadi ngekos wong loro bareng. Oh, wis ngekos wong loro. Bar nikah. Oh. Opo jenenge vlogger biasa. Terus piye mau? Tekan berarti Mas Danto tuh pindah ke Jakarta memang mau membesarkan Colorful, bukan emang untuk masuk ke tempat lain. Mau membesarkan Colorful dan melihat banyak hal lain ya. Karena Jakarta kan katanya menawarkan banyak pilihan, banyak tantangan, banyak kemumetan. Ya akhirnya benar-benar terjadi ya, akhirnya bisa Colorful itu sendiri melebarkan sayap ke banyak bidang karena sekarang kan Colorful Jakarta jatuhnya agensi ya. Kita nge-brand sebagai kreatif digital agency. Lebih banyak jadi, klien company profile ya. Anasolik yang bekerja di Jakarta membutuhkan jasa kreatif digital atau marketing kit atau branding seputaran itu. Nek coro bahasa Inggrisnya palu gada lah, harus ngerti palu gada. Apa itu? Palu mau gua ada. Apapun desain juga ada. Desain, video, animasi. Bahkan pengadaan galon pun pernah kita karena dekat dengan kantor tertentu dia pusing mau ngadain galon gelas-gelas di mana ngubungin kita ya kita iyakan siap bisa. Nah, jangan maruk ya. Tidak sesuai visi misi yang penting cuan. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan serius, sumpah harus dijawab serius Mas. Mau guyon. Tips Mas Danto dan teman-teman merintis bisnis Colorful yang sekarang menjadi agensi digital kreatif agensi. Kok bisa? Dulu kan pertama ranahnya memang pertama kali di Jakarta pun ada klien banyak wedding juga ya Mas ya. Tapi pada akhirnya kok juga hijrah pindah untuk lebih fokus ke hal itu. Itu ceritanya gimana dan kenapa memilih lebih fokus ke agensi dan meninggalkan wedding khususnya di Colorful Jakarta? Tuh, woi pertanyaanmu baleni apa mau? Intinya ngopo hijrah ya hijrah sik nggo peci sik. Intinya ngopo hijrah pindah ke ndi mau tengenmu ki mau. Kiri. Tenan ki mau. Wis nek nyasar bebas. Ayo jawab. Ya aku pertanyaanmu dawa lali aku. Apa mau ya? Oh ya tips. Jadi wah aku nek kayak tips engko Jogja sepi. Kenapa hijrah pindah ke wedding kemudian lebih fokus ke agensi? Kalau soal pindah dunia dari wedding dan agensi itu kayak ngalir ya. Saya juga nggak menyangka bakal masuk ke dunia yang sekarang, dunia kreatif agensi ini karena ya prinsipnya pertama memang saya sebenarnya nggak orangnya apa ya, ubiak gerak terus nggak gampang ya cepat bosan juga sih di suatu dunia ya. Jadi itu juga alasan kenapa saya ada beberapa bisnis, ada kuliner, ada sekarang masuk ke otomotif, ada futsal juga. Tapi kesamaannya semua bisnis saya itu berawal dari hobi. Saya suka futsal, suka makan, suka ngelihat mobil,
fotografi juga, video juga saya suka, desain juga saya suka, ketemu klien apalagi, dapat bayaran apalagi, ditransfer. Nah itu passion utamanya. Jadi karena sukanya itu jadinya ya pengen banyak hal dan pengen mencoba hal-hal baru gitu. Kalau tipsnya yang saya rasakan dulu karena terlalu nyaman di Jogja itu, jadi makanya saya pengen hal lain. Nah tipsnya kalau pengen banyak hal lain, cobalah hijrah. Ya, tadi tanya-tanya hijrah karena dulu rada agami sithik ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga hijrah untuk menjadi seorang yang baru. Beliau kan dari Mekah hijrah 8 tahun dulu ke Madinah, kemudian balik lagi. Jadi saya pun harus balik lagi ke Jogja untuk membuat Jogja lebih maju lagi, karena peristiwa sebenarnya kalau setiap orang tuh habis hijrah dan balik lagi itu maka ekonomi akan merata. Indonesia akan makin makmur. Core of the core. Nah. Kira nyambung. Jadi saya sarankan hijrah lah. Kalau wis do mumet atau mentok apa kok kepenaan uripe, coba hijrah sih. Nggak harus Jakarta, mungkin ke Surabaya, mungkin ke London, mungkin ke Afrika. Cobalah. Oke. Dan banyak sih cerita sukses orang yang setelah hijrah maka kan setelah balik akan lebih sukses lagi. Terlalu banyak kisahnya. Itu kan proses berhijrahnya. Ternyata ya bukan hijrah tapi lebih ke ternyata mengalir aja. Ya. Dari wedding ternyata mungkin satu persatu ada muncul company profile gitu ya Mas ya, bikin ini. Ya betul. Pertama kali dulu dapat kerjaan ngerjain selain wedding di Jakarta yang mungkin itu jadi salah satu tonggak colorful di Jakarta apa Mas? Ketika itu mengerjakan video profile PLN Corporate University. Itu karena ya semua di awal kan pasti yang susah ya, apa kalimatnya apa tuh? Pokoknya paling susah tuh untuk mengawal atau memulai hal-hal baru itu kan susah. Ketika itu kita belum punya portfolio, pengalaman masih minim, tapi ya modal nekat wae presentasi ya gak bisa ngapi konsepnya. Alhamdulillah ya mereka tertarik dengan konsepnya. Kita bawa referensi yang tepat juga di lelahnya. Ketika itu kita coba googling YouTube ketika itu PLN kan kliennya PLN, nah kita referensinya PLN-nya Korea, dan ternyata emang itu kayak jadi benchmark mereka. Jadi itu kita mengajukan konsep yang tepat. Nah, kita juga nggak tahu tuh kenapa bisa tepat kayak gitu. Makanya dan deal nominalnya ketika itu berapa ratus sekian, dan itu kita juga pertama kalinya ngerjain proyek dengan nominal seperti itu. Segede itu atau nekat intinya mah, tapi wong Jawa kurang nekat. Makanya kita sebagai masyarakat Jogja harus lebih nekat. Kayak ini bisa jadi YouTuber kan nekat nih. Harus makin nekat lagi ben jaya. Saya mengenal Mas Danto tuh orang yang sering menjemput bola. Karena apa ya? Mungkin suka futsal itu ya. Dalam arti ini aku kayak futsal nek kiper ya ora jemput bal. Ya jemput no, aku udah menghadang. Bale sing jemput kiper. Ra situ lagi. Kiper ra ning ndi. Iki arep memfilosofikan lho ada begini. Mas Danto tuh orang yang suka menjemput bola. Dalam artinya itu lebih baik mengajukan daripada menunggu sesuatu hal. Nah, yang PLN itu Mas Danto tuh nggak ada klien datang ke Colorful mencari colorful atau colorful yang mendatangi untuk mengajukan proposal saat itu Mas, atau saat itu PLN mengadakan sayembara lomba gitu atau piye? Jadi sebenarnya nggak menjemput bola banget sih. Aku bukan tipikal orang yang kayak misalnya marketing apa sales yang emang dia ini ya aktif mencari klien. Saya lebih ke nggak bisa diem pertama. Jadi pengennya gimana caranya ketemu banyak orang, dan hasilnya emang yang saya rasakan ya banyak teman-teman dari SMA, kuliah, mantan klien itu yang pada akhirnya membantu, dalam tanda kutip membantu, artinya ketika kita berusaha masuk Jakarta misal, kemudian kita upload di sosmed atau di Instagram itu, mereka kayak
menyambut dengan oh kamu Jakarta, oh kamu ngapain sini, aku sini. Nah akhirnya mereka pada menyambut istilahnya kan, apa ya? pada menyambut positif lah istilahnya. Berarti Jadi, lebih banyak ke relasi ya. Ya marketing saya lebih ke soft sih, saya jarang yang hard selling untuk ini saya ada ini saya ini enggak, lebih ke ya tipis-tipis aja lah dari sosmed, dari teman-teman, kasih kartu nama, kasih profil, tawarin apa butuh apa, halus pelan-pelan, itu karakternya seperti itu caranya kalau saya. Oke. Berarti awal klien PLN itu bisa menjadi ini ya. Kalau PLN itu dulunya klien kita, klien Colorful. Oh, dan gitu. emang sampai sekarang pun masih banyak yang dulu klien wedding, wisuda, grup Colorful. Dan sekarang ajaibnya Jogja itu kan orang kuliah itu nyebar semua, kuliah di Jogja sekarang udah nyebar di mana-mana. Dan insya Allah ya udah sukses-sukses. Nah itu aset kita untuk berkarya di banyak hal lain sebenarnya. Menarik sekali Jogja itu. Okay. Beruntunglah anda yang kuliah di Jogja, sekolah di Jogja, tapi terlalu nyaman. Bahaya kalau terlalu lama tinggal di Jogja. Bahaya. Butuh keluar. Hijrah ning diwe. Oh ya, jadi kepikiran saya. Apakah teman-teman mau pergi dari Jogja silahkan. Jogja sepi kok. Dan aku saya moto wedding. Jogja itu kota untuk orang belajar, tepat sekali. Tapi mau belajar sampai kapan kan? Kita harus batasin. Kita belajar main ya, pergi nekat golek liyane. Nah, cobalah. Apakah di Jakarta sendiri Mas Danto merasa persaingan di sana gimana, Mas? Mesti banyak juga toh PH besar di sana. Ya, itu udah sangat wajar kalau namanya ibu kota Jakarta persaingan lebih ketat ya. Tapi sekarang di bidang apapun namanya persaingan pasti makin ketat. Gue harap ngamen pengemis bae ketat dengan persaingan. Apalagi kita yang pokoknya sing ra ono saingan iki gur turu tok, sing ra ono saingan penak ya gitu. Tapi kalau yang lain dalam berkarya pasti persaingan ketat sekarang. Tinggal gimana kita menyikapi persaingan dengan slow tapi mantep, yakin dengan apa yang kita lakukan. Nggak usah terlalu mikirin yang lain-lain gitu. Engko yo menang dhewe ya. Nek ra menang ya ranking 2, ranking 3 ngono wis enak ya. Ora usah ranking 1. Nah, itu bener. Nggak harus yang menjadi utama tapi kedua. Tapi ya piye sih? Yang penting bahagia. Iya sebenarnya omongannya harus serius ning ra serius ah. Ini nek dipikir abot lho iki. Oh iya. Kaboten mungkin. Oh jadi kayak abot urip iki ya sabot dadi ya digawe guyu wae ya ora guys. Anas Hulik, Anas Mania, sahabat Anas. Dan ini tips yang enggak semua orang menjalani kalau menurut saya ya. Misal kita berteman